Cukup banyak siswa di sekitar tertawa. Kamu menoleh dan meliriknya sekilas. Namun sama sekali tidak menggubris. Seiring bunyi lonceng bergema, 4 gerbang perunggu terbuka bersamaan. Dari celah gerbang langsung menyembur hawa dingin yang suram. Semua siswa tidak ragu, segera memeriksa dengan saksama informasi dungeon masing-masing. Kenapa sekolah menengah 2 mendapat hutan pemakaman yang paling sulit? Itu salah satu dungeon dengan tingkat kegagalan tertinggi. Abis sudah, semua dungeon tingkat kesulitannya hampir sama. Apa yang perlu diributkan? Mana mungkin ujian masuk tidak adil? Pengetahuan dan kebiasaan monster yang sudah diajarkan sebelumnya, serta cara menyerang dengan memanfaatkan lingkungan. Kalian cepat-cepat ingat kembali. Setelah itu alat pencatat nilai ujian dibagikan. Seiring lonceng kembali berbunyi, ujian masuk resmi dimulai. Seorang pria mengenakan zirah putih. Seorang gadis berambut panjang biru es menjadi yang pertama memasuki dungeon. Ah, kakak kelas Sulin Sui dari SMA 3 ternyata memilih masuk dungeon sendirian. Dia adalah penyihir jarak jauh. Tanpa perlindungan jarak dekat, apa tidak akan bermasalah? Dia punya 5 skill awal. Masih perlu kamu khawatirkan. Seiring siswa unggulan yang solo masuk dungeon, pikiranmu sedikit bergerak. Kamu pun langsung masuk dungeon seorang diri. Setelah semua siswa masuk dungeon, seorang guru mengayunkan tangan lalu muncul 4 tirai air. Mulai menayangkan gambar kondisi dungeon secara langsung. Tiba-tiba kilatan cahaya putih muncul di luar dungeon. Seorang siswa memilih keluar dari dungeon secara sukarela. Ternyata itu peserta dari SMA 2. Semua guru SMA 2 saling berpandangan. Lalu serempak menundukkan kepala tanpa berkata apa-apa. Hutan pemakaman. Perbedaannya dengan dungeon lain, terletak pada keharusan lebih berhati-hati. Siswa dengan mental lemah sama sekali tidak akan sanggup bertahan. Para wali kelas masing-masing sedang mencari siswa mereka. Namun ketika kepala sekolah melihat seorang pemuda yang sendirian, wajahnya langsung dipenuhi tanda tanya. Apakah SMA 2 memiliki siswa sekuat itu? Tunggu, ini sepertinya muridmu Laolu. Luwen saat ini juga tidak tahu harus berkata apa. Bakat Tian Seng jelas awalnya sudah sangat buruk. Kenapa tidak membentuk tim saja untuk mencapai batas nilai? Luwen tiba-tiba merasa kepalanya sangat sakit. Laolu, bagaimana caramu mengajar? Siswa dengan kekuatan seperti ini malah solo masuk dungeon. Kalau terjadi apa-apa aku akan menuntut pertanggungjawabanmu. Soal ini memang Laolu yang kurang baik menanganinya. Sekarang hanya bisa berharap Tian Seng tidak mengalami bahaya. Namun apa yang ditakuti justru datang. Melalui layar tirai air terlihat dengan sangat jelas. Seekor cacing panjang hijau tua sedang merayap tepat di atasmu. Bersiap melancarkan serangan. Baru saja memasuki dungeon, kamu sudah melihat mayat berserakan di mana-mana. Dan cahaya di dalam hutan juga sangat buruk. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Kamu tidak ragu sedikit pun. Langsung mengepal tangan kiri secara samar. Sekejap tongkat sihir sepanjang lebih dari 1 meter muncul. Lalu langsung berubah menjadi pedang panjang. Kemudian dengan cepat berputar ke belakang. Terlihat kilatan cahaya putih menembus tubuh cacing hijau tua. Gerakannya sangat cepat dan amat terlatih. Berhasil membunuh cacing bergigi racun. Mendapatkan 5 poin pengalaman. Tak lama kemudian penghitung waktu juga menampilkan skor bertambah 15. Kamu ternyata masih belum melupakan sensasi menggenggam pedang. Di kehidupan sebelumnya kamu hidup bersama pedang. Menghunus pedang jutaan kali. Meski sangat monoton, namun banyak teknik pengerahan tenaga tetap dikuasai dengan matang. Bukankah ini seorang pemanggil? Kecepatan reaksi saraf seperti ini hanya bisa dicapai dengan kelincahan tinggi. Namun mengandalkan kelincahan tinggi untuk mencapai batas 500 poin. Tetap tidak realistis. Luwen juga tidak dapat memahaminya. Hanya dalam 1 hari, mengapa perubahan Tian Seng bisa sebesar ini? Setelah membunuh cacing hijau itu, kamu bergerak menuju bagian terdalam hutan. Tiba-tiba terdengar keributan besar di depan. Seolah ada tak terhitung sesuatu yang berlari ke arah sini. Tak lama kemudian muncul satu demi satu sosok bertubuh pendek. Makhluk berwajah buruk dengan tubuh hijau mengilap memasuki pandangan. Goblin, kamu langsung mengenalinya. Makhluk yang pernah muncul di buku pelajaran. Bersifat ganas dan gemar berkembang biak. Tanpa makanan mereka akan saling membunuh sesama jenis. Dan jumlahnya mencapai 50 hingga 60 ekor. Jika mereka menyerbu bersama-sama, kamu pasti mati tanpa keraguan. Kamu segera memanggil Heiming. Diiringi lolongan serigala panjang yang nyaring. Pupil vertikal dingin Heiming menatap kawanan goblin yang menyerbu. Ia merasakan niat jahat dari pihak lawan. Dia langsung melesat maju seperti pedang tajam. Barisan depan goblin seketika dihantam hingga tengkoraknya hancur. Barisan kedua goblin pun terpukul hingga porak-poranda. Goblin-goblin segera mengangkat senjata untuk melawan. Namun tak disangka senjata yang biasanya ampuh, kini justru kehilangan fungsinya. Karena begitu menghantam punggung Heiming, senjata itu langsung retak dengan suara keras. Cakar Heiming pun dengan cepat menghantam kepala mereka.
Sementara kamu menunggu kesempatan untuk menebas. Seiring goblin-goblin satu persatu tumbang, bahkan monster berotak rendah sekalipun mulai merasakan ketakutan naluriah, dan berhamburan melarikan diri tanpa arah. Kamu memerintahkan Heiming terus mengejar dan membunuh. Sementara kamu sendiri menyerang goblin terdekat. Mereka ditakdirkan hanya menjadi nutrisi Heiming. Di tribun penonton luar arena, saat seseorang melihatmu dikepung goblin, perhatian banyak orang langsung tertuju ke sana. Hampir semua mengira siswa ini akan tersingkir. Namun tak disangka satu manusia satu hewan justru membuat goblin kabur tercerai-berai. Kepala sekolah pun langsung naik darah. Bagaimana kalian menilai kekuatan siswa? Makhluk panggilan seperti ini kalian nilai sebagai lemah. Coba jelaskan padaku apa itu yang disebut kuat. Luwen saat ini kepalanya berdengung. Ini sama sekali berbeda dari anak anjing kecil kemarin. Jika melihat situasi seperti ini hanya ada satu kemungkinan, yaitu bakat pertumbuhan makhluk panggilan itu sangat kuat. Kepala sekolah pun langsung bersemangat. Apakah SMA kedua akhirnya akan memiliki jenius sejati? Cek berapa poinnya sekarang. Guru perempuan di samping melirik alat penghitung poin. Sekarang skornya adalah 560 poin. Sudah menempati peringkat pertama di SMA kedua kami. Luwen juga merasakan sensasi pusing yang tidak nyata. Siswanya baru masuk kurang dari setengah jam. Sudah menjadi peringkat satu sesekolah. Saat ini kamu mengusap noda darah di bilah pedang. Beberapa bola cahaya terbang dari mayat goblin dan menyatu ke dalam tubuhmu. Levelmu langsung naik ke level 2. Namun mental hanya meningkat 5 poin. Inilah kelemahan profesi biasa. Jika profesi legendaris langka mungkin bisa naik 10 poin atau lebih. Kesenjangan hanya akan semakin besar. Namun teringat bisa memperkuat diri lewat umpan balik Heiming. Perasaan itu langsung tidak terlalu